Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sinaps dan neurotransmitter. Dengan anggota yang pertama Sania Zahra Hamdani dengan NPM 100, 500, 210. Yang kedua saya sendiri Dwika Dian Fatih dengan NPM 100, 500, 216. Yang ketiga Aisyah Galea dengan NPM 100, 500, 224. Yang keempat, Iklim Manurillah Azhara dengan NPM 100, 500, 240. Yang kelima, Maulidia Purwanti Sudrajat dengan NPM 100, 500, 243. Sinaps. Secara etimologi, sinapsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinapsis, yang artinya penjepit atau konjugasi. Tokoh yang pertama kali mencetus istilah sinapsis pada tahun 1897 adalah Charles S. Harrington. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan asetikolin. Asetikolin berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor, menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Enzim asetikolinetase menguraikan asetikolin yang tugasnya sudah selesai. Berikut adalah gambar proses sinapsis. Definisi neurotransmitter. Yang pertama, neuro yang melekat pada reseptor otak. Yang kedua, bahan kimia yang terkandung dalam vesikel sinaptik di ujung saraf yang dilepaskan ke celah sinaptik, di mana ia merangsang produksi baik potensi postsinaptik, rangsang, atau penghambatan. Yang ketiga, kimia yang dilepaskan oleh ujung saraf. Yang keempat, zat biokimia seperti dopamin, asetilkolin, atau norepinefrin yang membawa impuls dari satu sel saraf lain. Yang kelima adalah zat kimia yang dilepaskan oleh terminal saraf presinaptik yang berdifusi dan berikatan dengan reseptor postsinaptik tertentu yang mengarah ke perubahan dalam aliran arus dalam sel postsinaptik. Yang keenam, salah satu dari sekelompok zat yang dirilis pada eksitasi dari akson terminal dari neuron presinaptik dari sistem saraf pusat atau perifer dan perjalanan melintasi celah sinaps, baik merangsang atau menghambat sel target. Di antara banyak zat yang memiliki sifat-sifat neurotransmitter asetilkolin, norepinefrin, epinefrin, dopamin, glisin, diaminobutyrate, asam glutamat, substansi P, enkefalin, endorfin, dan serotonin. Macam-macam neurotransmitter. Neurotransmitter terbagi menjadi dua kelas berdasarkan ukurannya, yaitu small molecule neurotransmitter dan neuropeptide. Small molecule neurotransmitters. Acetylcholine merupakan excitatory neurotransmitter di beberapa sinaps, seperti neuromuscular junction di mana pengikatan ACH ke reseptor ion tropik membuka saluran kation. Proses tersebut dapat menghambat neurotransmitter di sinaps lain, di mana ia mengikat reseptor metabrotropik digabungkan dengan protein G yang membuka saluran plus. Amino acid atau asam amino adalah neurotransmitter di CNS. Glutamat dan aspartat memiliki efek rangsang yang kuat. Kebanyakan neuron rangsang di CNS dan setengah dari sinapsis di otak berkomunikasi melalui glutamat. GABA dan glisin merupakan inhibitori neurotransmitter penting. Pada beberapa sinaps, pengikatan dari GABA dan reseptor ion tropik dan membuka CL-min channel. Yang ketiga ada biogenik amines. Asam amino tertentu dimodifikasi dan didekarboksilasi untuk menghasilkan biogenik amines. Kebanyakan biogenik amines berikatan dengan reseptor metabotropik. Terdapat banyak tipe perbedaan dari reseptor metabotropik dari setiap biogenik amines. Biogenik amines dapat menyebabkan excitation dan inhibition.
tergantung pada jenis reseptor metabotropik di sinapsnya. Yang keempat ada ATP dan purin lainnya. Struktur cincin karakteristik bagian adenosin dari ATP disebut cincin purin. Adenosin itu sendiri serta turunan trifosfat, difosfat, monofosfat atau ATP, ADP, dan ANP adalah excitatory neurotransmitter di keduanya, CNS dan PNS. Sebagian besar vesikel sinaptik yang mengandung ATP juga mengandung neurotransmitter lain. Yang kelima adalah nitric oxide. Gas sederhana nitric oxide atau NO adalah neurotransmitter penting yang memiliki efek luas di seluruh tubuh. NO mengandung satu atom nitrogen, berbeda dengan nitrous oxide yang memiliki dua atom nitrogen. N2O seringkali digunakan sebagai anestesi dalam prosedur gigi. Enzim nitric oxide synthase atau NOS mengkatalis pembentukan NO dari amino asid argin. Berdasarkan presentasi dari NOS, diperkirakan lebih dari 2% neuron di otak menghasilkan NO. Neuropeptida. Neurotransmitter yang terdiri dari 3 hingga 40 asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang disebut neuropeptida. Banyak yang tersebar luas di CNS dan PNS. Neuropeptida mengikat reseptor metabotropik dan memiliki aksi inhibitori dan eksitatori, tergantung pada jenis reseptor metabotropik di sinaps. Neuropeptida dibentuk di badan sel neuron, dikemas menjadi vesikel, dan diangkut ke terminal akson. Selain perannya sebagai neurotransmitter, banyak neuropeptida berfungsi sebagai hormon yang mengatur respon fisiologis di tempat lain di dalam tubuh manusia. Neuropeptida memiliki beberapa zat yakni enkephalins, endorphins, dinorphins, dan substans P atau zat P. Sinaptogenesis. Sinaptogenesis adalah proses yang melibatkan pembentukan dan pelepasan neurotransmitter di neuron presinaptik dan bidang reseptif di mitra postsinaptik, dan penyelarasan yang tepat dari spesialisasi pra- dan prosinaptik. Sederhananya, sinaptogenesis adalah pembentukan sinapsis antara neuron dalam sistem saraf. Meskipun terjadi di sepanjang umur dari suatu organisme yang sehat, ini tidak berarti bahwa sinapsis yang terbentuk pada tingkat yang sama sepanjang waktu. Ledakan pembentukan sinaps terjadi selama perkembangan otak awal yang dikenal sebagai exuberant synaptogenesis. Periode synaptogenesis yang cepat ini memainkan peran penting dalam pembelajaran, pembentukan memori, dan adaptasi di awal kehidupan. Synaptogenesis sangat penting selama periode kritis individu, di mana ada tingkat pemangkasan sinaptik tertentu. Saat otak berkembang, ada persaingan faktor pertumbuhan syaraf oleh neuron dan sinapsis untuk membuat jalur yang kuat. Mereka yang lebih sering digunakan akan berkembang menjadi jalur yang kuat dan memiliki banyak neuron dan sinaps di dalamnya. Proses yang tidak digunakan atau dihambat selama masa kritisnya akan menyebabkan penurunan jumlah sinapsis atau bahkan hilangnya neuron. Juga gagal berkembang secara normal di kemudian hari. Semakin banyak sinaptogenesis akan lebih cepat dan lebih efisien fungsi sistem saraf pusat. Next. Fungsi neurotransmitter. Neurotransmitter memainkan peran penting untuk mengatur kinerja sistem tubuh kita, seperti jantung, alat pernapasan, pencernaan, siklus tidur, nafsu makan, dan gerakan otot, bahkan suasana hati. Ada 6 neurotransmitter utama bagi otak yang perannya penting dalam mengatur sistem kinerja tubuh, antara lain. Yang pertama ada adrenalin, disebut juga epinefrin, yang merupakan neurotransmitter yang bersifat fight and flight response. Adrenalin membantu otak membuat keputusan cepat dalam menghadapi bahaya. Yang kedua ada asetilkolin, yang memiliki peran dalam proses pembelajaran memori. Asetilkolin juga berperan pada sensasi nyeri, sinyal, dan pengaturan sistem endokrin di tubuh. Yang ketiga ada dopamin, dikenal sebagai pleasure neurotransmitter, yang mana memediasi kesenangan di otak juga motivasi. Yang keempat ada endorfin,
Neurotransmitter ini berfungsi sebagai pereda sakit alami dan memberikan rasa euforia. Neurotransmitter ini memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan, mencegah depresi, mengurangi berat badan, dan juga meminimalkan rasa sakit saat melahirkan. Yang kelima ada GABA atau gamma aminobutyric acid. GABA merupakan neurotransmitter yang mempunyai efek menenangkan atau calming. Yang terakhir ada serotonin. Neurotransmitter ini memiliki fungsi untuk mengatur suasana hati, emosi, tidur, dan juga perilaku sosial. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.